Saya persilakan kepada Ibu Rahmiati Tanujaya untuk memimpin pembinaan kita kali ini. Dipersilakan, Bu. Ya, terima kasih. Kalau kita perhatikan gambar yang di hadapan kita, pada waktu kita memikirkan tentang spiritualitas guru Kristen, saudara perhatikan yang paling banyak menyebutkan kata kasih ya. Ada yang paling kelihatan kasih, teladan, keteladanan, sama ya iman, tentang integritas. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini saya akan mengajak saudara-saudara di tengah hiruk pikuknya aktivitas kita sebagai guru, karena sama-sama saya juga guru ya. Jadi saya sangat memahami betul tentang segala hiruk pikuknya kegiatan kita di dalam mempersiapkan semester yang baru dengan situasi dan kondisi yang sekarang ini. Maka pada saat ini sebelum kita melanjutkan perjalanan hidup kita sebagai guru atau sebagai orang-orang yang terlibat di dalam pendidikan Kristen, saya ingin mengajak kita semua lebih kepada mau kita menyegarkan diri kita di hadapan Tuhan dan memurnikan diri kita. Jadi saya harapkan adanya kesegaran di dalam Tuhan setelah mengikuti ini, dan juga ada pemurnian yang dilakukan oleh Tuhan bagi saudara-saudara sekalian termasuk saya gitu ya selama ini. Makanya nanti ada saat-saat di mana saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melakukan refleksi di hadapan Tuhan. Selama ini kita sibuk membangun penampilan kita di hadapan manusia dan dunia ini. Sekarang ini mari kita akan bersama-sama berdiam diri di hadapan Tuhan, karena pada akhirnya kan kita ini tidak bertanggung jawab kepada yayasan, tidak bertanggung jawab kepada keluarga, tidak bertanggung jawab kepada rekan-rekan guru yang lain atau bahkan kepada murid kita, tapi kita bertanggung jawab pada akhirnya kepada pencipta kita. Oleh karena itu mari kita akan bersama-sama melihat siapa saya di hadapan pencipta saya. Sebelum kita melanjutkan perjalanan hidup ini supaya keterusannya kita nih jadi jangan udah setengah mati, udah gitu sia-sia lagi gitu ya di dalam kekekalan. Mari saudara kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu yang tidak kebetulan Tuhan tempatkan di dalam wilayah pendidikan Kristen. Ya Tuhan, kami rindu sebagai anak-anak Tuhan, kami bukan hanya terlibat di dalam lembaga kekristenan, tetapi kami sungguh menjadi anak Tuhan yang boleh pada saat kami melakukan semua yang kami lakukan adalah sesuai dengan agenda Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kami bukan hanya sekedar menjadi orang yang kepake sama Tuhan, tapi kami rindu menjadi orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Alat yang diperkenan oleh Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Karena sebagai guru, peran kami bukan hanya guru. Ada peran kami di tengah keluarga, peran kami di tengah masyarakat, peran kami di tengah gereja, peran kami dimanapun Tuhan tempatkan kami, dalam pekerjaan kami yang lain. Ya Tuhan, kami sungguh mohon, kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong kami, memurnikan kami. Hamba sungguh mohon, Roh Kudus sungguh dengan leluasa bekerja pada saat ini dan bahkan sampai selamanya sesuai dengan janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba serahkan diri hamba juga yang hanya akan Kau pakai sebagai alat-Mu. Karena hamba juga rindu untuk terus dituntun oleh kebenaran firman-Mu dan hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, saya akan share screen ya, sambil saya akan menjelaskan. Saya akan share screen. Apakah saudara bisa lihat screen saya, Pak Nando? Udah Bu, PPT-nya udah keluar Bu. Terima kasih. Oke, saudara-saudara, pada saat ini kita bersama-sama akan membicarakan tentang spiritualitas.
tadi yang muncul, itu saya senang sekali itu ya, yang muncul besar sekali atau menonjol sekali adalah tentang kasih. Saudara, karena Tuhan dengan jelas menyatakan yang disebut dengan anak Tuhan, cirinya adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Yaitu karena perintah Tuhan bagi saudara dan saya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Jadi totalitas. Jadi mulainya dari itu ya, nanti kita akan lihat yang apa maksudnya. Saudara, kalau kita bicara tentang pendidikan Kristen, maka kita melihat orang-orang yang terlibat di dalamnya, ada guru, ada orang tua, ada murid, ada yayasan, kepala sekolah atau dirpel ya, direktur pelaksanaan atau apapun, pemangku jabatan dalam administrasi di sana. Nah, ini adalah orang-orang yang terlibat. Saudara ya, saudara bisa sebutkan yang lain kalau saudara mau sebutkan, silahkan. Cuman pertanyaannya adalah kalau kita bicara tentang spiritualitas Kristen adalah apakah semuanya ini adalah anak Tuhan? Karena sangat amat menentukan untuk bagaimana saudara dan saya bisa secara optimal di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya katakan secara optimal di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Ya, saudara, seringkali orang rancu, bingung dan antara spiritualitas dengan religiusitas. Saudara, kalau religiusitas Kristen fokusnya lebih kepada aktivitas. Jadi apa yang menjadi aktivitas orang itu, gitu ya. Misalnya, contohnya orang sering berpikir bahwa karena dia suka ke gereja, dia suka ikut pemahaman Alkitab, dia ikut persekutuan, ikut gereja, bahkan ngajarnya pun di sekolah Kristen. Pokoknya segala sesuatu yang saya lakukan. Perhatikan saudara, religiusitas Kristen itu berbicara tentang apa yang saya lakukan. Aktivitas yang ada label Kristennya, gitu ya, perilaku yang ada label Kristennya. Entah itu kita pakai kalung salib, kita bawa Alkitab, ya. Nah, itu disebut religiusitas Kristen. Saudara, spiritualitas itu tidak sama dengan aktivitas Kristen. Karena orang bisa ke gereja, tapi kan orang ke gereja belum tentu anak Tuhan. Ya, anak Tuhan memang ke gereja, tapi kan nggak bisa dibalik. Orang ke gereja belum tentu dia anak Tuhan. Nah, sama juga dengan seluruh anak Tuhan bisa ikut kur. Anak Tuhan bisa menjadi guru di sekolah Kristen, tapi guru di sekolah Kristen kan belum tentu anak Tuhan. Bahkan anggota yayasan, gitu ya. Dia bisa saja anak Tuhan, dia jadi anggota yayasan di pendidikan Kristen. Tapi orang yang jadi anggota yayasan di pendidikan Kristen tidak otomatis bahwa dia pasti adalah anak Tuhan. Jadi tidak dibalik. Makanya kenapa spiritualitas Kristen itu berbicaranya adalah tentang apa, saudara? Tentang relasi saya dengan Tuhan. Nah, saya ingin saudara-saudara melihat bagian firman Tuhan yang dari Yohanes 15 ini, ya, Yohanes 15 ayat yang kelima. Itu saya mau mulainya dari ayat yang pertama, saudara ya. Jadi ingat saudara, spiritualitas Kristen itu berbicara tentang relasi. Nah, aktivitas itu merupakan hal yang keluar dari relasi itu, ya. Jadi contohnya ya kita baca bagian firman Tuhan ini. Firman Tuhan di sini mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Ya, saudara ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, ya saudara ya, itu setiap ranting yang padaku tidak berbuah, itu kita lihat ini ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah, saudara ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkannya ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, saudara perhatikan di sini. Lihat, saudara, ranting yang melekat kepada pokok anggur yang benar, yang betul-betul melekat, bukan yang hanya kelihatannya melekat, itu yang dibersihkan. Jadi anak Tuhan yang memang akan dimurnikan terus melalui pekerjaan Roh Kudus akan dilakukan pengudusan, ya, bukan hanya kelihatan, karena kan di Alkitab di Injil Matius ada dikatakan orang yang berseru-seru pakai nama Tuhan, melakukan banyak aktivitas demi nama Tuhan, tapi tidak ada relasinya di sana. Maka di akhir zaman Tuhan akan bilang, saya tidak kenal kamu. Makanya tadi saya katakan anak Tuhan bisa jadi mengajar di sekolah Kristen, menjadi guru Kristen, tetapi belum tentu oleh karena dia ada di sekolah Kristen, maka dia adalah anak Tuhan. Itu tidak bisa begitu cara berpikirnya, ya. Nah, jadi saudara, kalau saudara perhatikan gambar selanjutnya, penting sekali bagi saudara dan saya sekarang ini dengan jelas melihat diri saya ini melekatnya kemana. Kalau kita melekatnya kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus, maka saudara lihat ini. Orang sering berpikir pada waktu dikatakan dia berbuah banyak, itu adalah faktor di luar diri kita. Bukan, saudara. Karena ada orang suka bilang begini, waduh, kamu lihat ini setelah berpuluh-puluh tahun melayani, lalu banyak sekali kebaktian KKR yang dilayani, udah berapa banyak tuh orang yang terima Tuhan Yesus, buahnya kamu banyak, ada banyak orang terima Tuhan Yesus melalui pelayanan kamu mengajar di sekolah teologi, ada berapa banyak tuh buahnya kamu, yang mahasiswa-mahasiswa yang sekarang sudah melayani di berbagai banyak tempat. Saudara, pada saat seseorang menerima Tuhan Yesus, itu bukan buah saya. Karena firman Tuhan mengatakan ada yang menanam, ada yang menyiram, tetapi yang memberikan pertumbuhan siapa? Tuhan. Jadi kita ini hanya alat, saudara ya. Apa yang terjadi di luar kita, itu adalah pekerjaan Tuhan. Bahkan pada saat kita melakukan sesuatu bagi orang lain, itu dimungkinkan oleh Tuhan. Nanti saya akan berbicara lebih banyak setelah ini. Tapi sekarang, saudara, yang dimasukkan buah di situ adalah yang di dalam diri kita, si sayanya ini. Oleh karena kita melekat kepada Tuhan Yesus, maka seharusnya kita menjadi sehati sepikir dengan Tuhan. Makanya orang yang sudah punya relasi dengan Tuhan, seharusnya dia diformat ulang, yaitu tentu saja dikuasai oleh firman Tuhan. Jadi cirinya orang yang sudah lahir baru, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dia akan rindu untuk baca firman. Dia akan secara alamiah, karena apa? Sekarang hidupnya adalah untuk menyenangkan Tuhan. Tidak mungkin saya menyenangin Tuhan kalau saya tidak tahu apa yang Tuhan mau. Maka secara alamiah dia akan belajar firman Tuhan. Maka dikatakan tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Maka berdasarkan firman Tuhan yang telah memformat ulang pikiran kita, hati kita, bahkan seluruh hidup kita, maka kita sekarang mempunyai tujuan hidup yang baru. Yang tadinya tujuan hidupnya adalah untuk menyenangkan hati saya, fokusnya di saya, lalu sekarang kepada Tuhan. Kita memulai makna hidup yang baru. Yang tadinya makna hidup ini ditentukan oleh dunia, sekarang kita menentukan makna hidup itu berdasarkan Tuhan. Nanti saya akan jelaskan ya. Demikian juga nilai, demikian juga dengan perilaku kita. Makanya firman Tuhan mengatakan, kalau pohonnya baik, buahnya baik. Jadi kalau saudara dan saya ini memang akarnya adalah titik tolaknya dari relasi dengan Tuhan, maka semua yang ada pada diri kita, di dalam pikiran kita, hati kita, seluruh yang ada pada diri kita, itu semuanya cocok dengan pokok anggur itu, yaitu Tuhan Yesus. Ini yang saya pikir ini penting sekali yang saudara dan saya harus pahami, bahwa buah itu bukan faktor di luar diri kita, tetapi yang ada pada diri kita. Yang sekarang ini kalau saya sudah menjadi anak Tuhan, maka tujuan hidup saya berubah, makna hidup saya berubah, nilai hidup saya berubah,
perilaku saya berubah sesuai dengan standarnya Tuhan. Gitu ya. Nah, saudara, kenapa sih Tuhan Yesus pernah bilang begini ya kepada murid-muridnya? Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Adalah karena ini, lihat ini saudara, orang Farisi dan ahli Taurat itu berpikir bahwa dia dibenarkan, dia oke di depan Tuhan, itu berkaitan bertitik tolak pada moralitas dan aktivitas. Karena saya tidak mencuri, saya tidak berzina, lihat ini saudara, saya melakukan seluruh aktivitas ritual saja. Lihat ini yang keluar nih saudara, saya berbuat menolong orang. Jadi hanya dengan aktivitas, hanya dengan kita merasa bahwa diri moralitas kita sudah baik, maka kita oke. Tapi ini mereka nggak ada relasi dengan Tuhan. Tidak ada kata di mana mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tetap tuannya adalah dirinya sendiri, saudara. Makanya jadi pertanyaannya buat saya, setiap saya pada saat ini yang sedang mengikuti, sebenarnya saya di depan Tuhan anak Tuhan atau bukan sih? Saya itu murid Tuhan atau bukan sih? Kalau anak kan mesti mirip bapaknya ya. Lalu kalau murid Tuhan, murid itu bahasanya Alkitab adalah orang yang setiap jejak yang dia langkahi, ngikutin jejak dari gurunya. Jadi dia betul fokus kepada gurunya. Hamba Tuhan berarti dia membiarkan dirinya betul-betul dikuasai oleh satu Tuhan, yaitu Tuhan sendiri. Kata berdosa dan kudus seringkali juga tidak dipahami betul oleh kita, dan berguna atau tidak. Nanti kita akan coba lihat, saya ini sebenarnya siapa sih di depan Tuhan, ya. Jadi jangan berpikir karena moralitas saya baik lalu saya ini adalah orang kudus. Itu orang Farisi dan ahli Taurat kurang apa untuk memperhatikan segala atau menerapkan segala hukum moral. Tapi di hadapan Tuhan dikatakan kalau kamu tidak lebih baik dari mereka, nggak bisa masuk, saudara, ke dalam kerajaan sorga. Nah, kita lihat tujuan penciptaan adalah kita menjadi gambar Allah yang berguna bagi kemuliaan pencipta saya. Apa sih maksudnya ini semuanya? Nah, saudara perhatikan gambar ini, ya. Kalau kita lihat Allah memperkenalkan diri kepada saudara dan saya dari awalnya dia sebagai pencipta. Maka sebagai pencipta dia adalah pemberi tujuan. Dia yang membuat aturan main bagaimana saudara dan saya sebagai ciptaan itu harus hidup di dunia ini. Lalu dia sebagai pencipta, perhatikan ini, dia adalah pemilik dari segala sesuatu yang dia ciptakan, termasuk saudara dan saya adalah milik dia. Yang berikutnya, sebagai pencipta, dia juga adalah Tuhan. Jadi saya ini adalah sebatas hanya hamba dan pengelola dari seluruh alam semesta dengan segala isinya. Sehingga yang Tuhan mau adalah saya dan seluruh aktivitas saya itu terfokus kepada Dia. Apa sih maksudnya ini? Jadi begini, saudara. Pada waktu saudara dan saya diciptakan, seharusnya yang terjadi, kalau orang melihat ciptaan, ya, baik itu seluruh alam semesta dengan segala isinya, dan saudara dan saya sebagai ciptaannya juga, maka sama seperti pada waktu orang lagi melihat demonya robot, saudara. Ya, pada waktu orang itu terpukau dengan robot yang bisa segala macam, spektakuler begitu ya, saudara. Pada akhirnya yang diwawancara adalah siapa, saudara? Bukan robotnya, tapi yang buat robotnya. Karena orang-orang tahu bahwa robot ini bisa begini karena yang buatnya. Nah, itu yang seharusnya terjadi pada saudara dan saya. Pada waktu orang melihat seluruh diri kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, menyelidiki luar dalam diri kita, orang akan melihat luar biasa ya penciptanya kamu. Nah, pada saat si saya ini menghasilkan sesuatu, saudara ya, misalnya membuat robot itu, maka yang dipuji tetap penciptanya. Luar biasa ya pencipta kamu, bisa menciptakan kamu sedemikian rupa sampai bisa membuat robot ini. Jadi lihat nih saudara, segala puji, puja tetap kepada pencipta. Nah, pada saat kita melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain, yang menolong orang lain, misalnya ada orang yang perlu robot ini gitu ya, lalu kita berikan kepada orang. Lalu orang itu merasa, aduh
Lihat ini saudara, dia nggak terima kasih kepada kita, tapi dia bilang, aduh bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan kamu dengan kapasitas. Kamu bisa mengelola ciptaan yang lain ini. Lihat ini kan, ini semua milik Tuhan kan? Dan lalu bisa jadi robot ini. Dan Tuhan menggerakkan kamu, karena kan yang punya Tuhan, bukan saya. Pada saat Tuhan mengatakan, oke, kamu tolong kasih sama dia. Dia butuh pertolongan kamu. Nah, lalu kita bagikan. Sama seperti sekarang ini di tengah suasana ini banyak orang berbaik hati, membagikan makanan, sembako. Lihat ini saudara. Maka pada saat itu terjadi, maka terima kasih itu kepada Tuhan. Kita juga kalau ada orang yang terima kasih kepada saya, kita akan katakan, jangan terima kasih sama saya. Saya hanya kepanjangan tangan Tuhan. Terima kasih sama Tuhan. Segala puji, segala puja, dan syukur hanya kepada Dia. Nah, lihat ini saudara. Pada saat kita berfungsi sesuai dengan tatanan dan aturan dan tujuan dari pencipta, maka pencipta akan mengatakan saudara dan saya berguna bagi kemuliaan Tuhan. Nah, ini yang disebut pada saat dikatakan saya mempermuliakan Tuhan, itu artinya begitu saudara. Bahwa seluruh hidup kita dan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hasilkan, membawa diri saya terfokus kepada Tuhan, demikian juga orang lain, murid-murid kita nggak bilang, aduh Bu hebat amat ya, aduh Pak hebat amat Bapak, aduh kalau nggak ada Bapak gimana? Enggak, kita akan terus menyatakan kepada mereka, kalau nggak ada Tuhan, itu kamu akan payah. Tapi selama ada Tuhan, saya tidak ada, kamu oke. Nah itu yang disebut dengan mempermuliakan Allah dan hidup berdasarkan tujuan dan aturan lain Allah. Nah, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, ini yang terjadi, saudara. Bahwa kita itu jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa, oleh karena dia ingin bahwa fokusnya jangan di Tuhan. Kita yang setengah mati, kita nggak kebagian apa-apa. Nah, makanya manusia itu jatuh ke dalam dosa dengan satu pemikiran bahwa sekarang yang jadi Allahnya saya. Kan yang ditawarin itu, mau nggak kamu jadi Allah? Itu kan yang ditawarkan. Nah, itu lalu diambil, maka fokusnya jadi kepada saya. Sehingga sekarang ini kamu lihat saya yang dipermuliakan. Kamu lihat hasil saya yang dipuji-puji. Saya berikan kebaikan dari saya, kamu yang terima kasih sama saya. Dan kamu harus bilang, kalau nggak ada saya, kamu setengah mati. Nah, ini adalah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sehingga akhirnya yang saya katakan adalah begini, hidup kita ini berarti jadi UUS dan UUD. UUS itu adalah ujung-ujungnya saya, dari saya, oleh saya, kepada saya. Kebalikan dari yang tadi, yang Tuhan katakan seharusnya hidup kita ini dari Allah, oleh Allah, kepada Allah, sekarang menjadi dari saya, oleh saya, kepada saya. Nah, kenapa saudara UUD? Karena saudara kita kan ingin menjadi yang paling, kita ingin menjadi yang begitu kan ya saudara ya. Makanya untuk bisa menjadi yang paling gaya begitu ya, untuk bisa betul-betul jadi fokus dunia ini kan kita mau jadi Allah. Kalau jadi Allah kan kita mesti yang jadi fokus begitu ya. Kita perlu modal, makanya hidup kita ini akhirnya apa? Udah ujung-ujungnya duit. Kita rindu semua itu diukur dari apa? Supaya karena kita butuh modal untuk kita bisa menjadi UUS ini, ya. Nah, makanya bisa jadi ada orang yang UUS dan UUD ini lalu kelihatannya ikut Tuhan. Karena saudara kita di dalam dunia ini kita berhadapan dengan banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Maka kita butuh yang bisa mengendalikan segala sesuatu. Nah bisa jadi pada satu saat ada orang yang bilang sama kita, mau nggak ikut Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bisa segala macam. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Siapa yang nggak mau, saudara? Di tengah segala sakit penyakit yang tidak terkendali, di tengah segala malapetaka, bencana alam, kejahatan yang tidak bisa saya kendalikan, lalu ada yang bisa mengendalikan segala sesuatu. Makanya kita ikut. Tapi kita ikutnya apa? Jadi ujung-ujungnya minta-minta. Makanya Tuhan Yesus kan waktu Tuhan Yesus datang di dunia kan banyak ribuan orang yang ikut dia. Bahkan 10 ribuan orang ikut dia. Kemana dia pergi? Tapi Tuhan Yesus langsung bilang sama orang-orang itu. Dia berpaling, dia bilang, saya tahu kenapa kamu ikut saya. Kamu ikut saya karena roti kan? Karena kamu lihat itu 5 roti dan 2 ikan yang bisa kasih makan ribuan orang. Kamu lihat air menjadi anggur, kamu lihat orang yang sakit lalu langsung sembuh tanpa pengobatan dan sebagainya. Nah, orang ikut. Makanya kita lihat saudara, akhirnya saudara dan saya bisa jadi ikut Tuhan, tapi belum tentu adalah dia punya relasi yang benar dengan Tuhan. Karena ikutnya ada ujung-ujungnya apa? Minta-minta. Karena saya butuh, saya datang, apalagi di tengah situasi kondisi yang seperti ini, bahwa banyak orang yang datang ke Tuhan karena kepepet. Sama sekali bukan maksudnya pengen dekat sama Tuhan,
Tapi urusannya adalah saya pengen hidup ini tetap nyaman. Nah, saya butuh pribadi yang bisa menjamin hidup saya selalu nyaman. Nah, saudara, dunia ini berorientasi pada hasil dan relasi kerja. Jadi akhirnya saya ikut pola pikir dunia. Jadi di pikiran kita, saya kerja, saya dapat upah. Saya nggak kerja, saya dapat upah. Maka ada orang yang ngaku Kristen, tapi mentalnya orang upahan. Karena memang pada dasarnya bukan anak. Contohnya beginilah saudara ya. Kalau yang namanya anak Tuhan, ya kalau kita punya anak nih, pada saat kan biasanya ada waktu-waktu tertentu, lalu kita nggak ada yang bantu, lalu kita minta anak bantu. Pada waktu anak kita bantu, lalu anak kita bilang, pokoknya kalau berani bayar berapa dulu Pak, Ma, ayah, ibu, baru saya bantu. Kan kita bilang, kamu ini pembantu apa anak? Gitu kan ya saudara ya. Nah, beda antara orang upahan dengan anak. Kalau yang namanya anak, dia sadar betul posisi dia di sana, maka dia akan lakukan sebagaimana seharusnya. Apalagi saudara dan saya kalau betul adalah anak Tuhan, pada dasarnya saudara dan saya juga adalah hamba. Kalau hamba ikut di mana tuannya, hamba adalah milik tuannya. Dan dia tidak akan sekali-sekali minta upah, saudara. Bisa bekerja, bisa membantu, bisa melayani, bisa diberi ke tanggung jawab oleh raja dari segala raja, oleh Allah pencipta seluruh alam semesta. Itu merupakan satu kehormatan bagi kita, gitu ya. Nah, jadi kita bukan pada lihat ini sudah orientasi pada hasil, karena kita seringkali di dalam dunia ini memang kalau kita kerja hasilnya apa, gitu. Sehingga kita bertumpuk kepada aktivitas, bertumpuk kepada apa yang bisa dilihat orang, begitu, saudara ya. Nah, tapi akhirnya kita mengabaikan yang seharusnya kita pertanggungjawabkan luar dalam itu di depan Tuhan. Karena buat apa luar kelihatannya kita survive di dunia ini, tapi di mata Tuhan kita tidak diperkenan. Nah, saudara di dalam dunia ini kita ini lihat ini diukur dari apa? Saya bisa apa? Punya apa? Capai apa? Lebih banyak bisanya, kita lebih dianggap. Lebih banyak punyanya, kita lebih dianggap. Kita lebih tinggi mencapainya, kita lebih dianggap. Makanya kita jadi UUD, karena kan untuk bisa punya, bisa capai sesuatu kan perlu modal. Makanya jadi ujung-ujungnya duit, gitulah saudara ya. Nah, kalau saudara perhatikan, inilah yang biasanya kita diukur, inilah standar yang dipakai dunia untuk mengukur kita. BQ itu buatan saya sendiri, itu tentang penampilan saudara, tubuh ya, kecerdasan tubuh. Jadi dalam arti bahwa orang lihat penampilan kita, IQ-nya, kecerdasan emosinya, kecerdasan spiritualnya, kecerdasan ketangguhannya, EQ itu ya, kecerdasan budayanya, dan kecerdasan sosial. Kita tahu apa, punya apa, bisa apa, capai apa. Karena orang kan kalau ditanya, kamu bisa apa? Gitu kan ya, apalagi guru, kamu tahu apa? Gitu kan. Kita juga ke murid, kamu tahu apa? Lalu kalau pada saat murid ditanya ini nggak bisa, ditanya itu nggak bisa. Terus apalagi gurunya juga ditanya ini nggak bisa. Akhirnya gitu mau jadi guru gitu kan, misalnya gitu kan ya. Akhirnya kita sungguh-sungguh cari tahu sebanyak mungkin ya. Penting sekali di tengah situasi yang seperti ini, saudara. Coba kita renungkan sejenak, pada saat ini kita sedang berlari, kita sedang berjerih lelah, makanya kita ingin mencapai QQ ini setinggi mungkin, kita pengen tahu sebanyak mungkin, kita pengen punya sebanyak mungkin, bisa sebanyak mungkin, capai sebanyak mungkin. Saudara jangan keliru, saya tidak maksud bahwa QQ ini tidak penting, bukan itu poinnya. Tetapi titik tolaknya dari mana? Kenapa? Itu berdasarkan standar Tuhan bagaimana seharusnya melihatnya, ya. Nah, saudara, karena apa? Karena perbedaan antara kita ada di dunia ini dan kembali kepada Pencipta itu hanya 1 detik. Kita kan suka melihat, baru saya lihat dia baru tadi siram bunga kok tadi pagi saya lihat di depan rumahnya. Iya, dia masuk ke dalam, kepleset di kamar mandi, terus dia meninggal. Saudara, 1 detik bedanya antara kita sedang berlari, berjerih lelah, lalu Tuhan bilang, oke, cukup, pulang. Nah, ini yang saya ingin kita bersama-sama melihat di hadapan Tuhan. Pada saat kita pulang nanti, saudara, Tuhan nggak tanya, kamu guru di mana? Kamu di Binak Bakti itu statusnya apa? Kamu punya apa? QQ kayak sungguh saudara, Tuhan nggak nanya itu semua. Tapi Tuhan akan bertanya adalah,
bagaimana relasi saudara dan dia selama ini. Makanya lihat nih saudara, pada waktu Petrus jatuh ya, dan lalu dia sedang tersungkur itu, yang ditanya oleh Tuhan apa? Petrus, pada waktu mengajak Petrus untuk bangkit, apakah engkau mengasihi aku? Karena kalau orang mengasihi Tuhan, ya dengan segenap, semuanya diberikan, seluruh dirinya, hatinya, pikirannya, seluruh, karena 100% kan segenap ya, akal budi, kekuatan, jiwa kita itu. Nah, maka firman Tuhan mengatakan dia akan melakukan seluruh perintah Tuhan. Maka kita akan belajar firman Tuhan baik-baik. Nah, itu yang akan terjadi. Makanya pertanyaan kita adalah seperti ini, saudara. Apakah Tuhan melihat saya sedang berjuang bagi dia saat ini? Apakah Tuhan puas atas hidup saya? Apakah Tuhan melihat saya sedang hidup bagi dia saat ini? Nah, saudara-saudara, saya ingin bersama-sama kita sekarang melakukan refleksi di hadapan Tuhan. Inilah saya, dengan segala peran, dengan segala aktivitas yang saya lakukan di dalam keseharian saya. Saudara bisa tambahkan gambar-gambar lain di sana. Yang menjadi perenungan kita adalah siapa saya di hadapan Tuhan pada saat ini. Saudara, sebentar kita akan melakukan cek spiritualitas kita. Kan biasanya kalau untuk fisik ada general check up ya, kita melakukan tubuh ini sehat tidak. Sekarang ini mari kita melakukan spiritualitas check up di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan saya, bukan di hadapan manusia, karena ini hanya antara saya dengan Tuhan. Saya memakai buku Hatiku Rumah Kristus. Saya kenal buku ini bahkan sebelum saya masuk saat. Buku ini banyak berbicara dan mengoreksi diri kita. Mari saya akan pakai buku ini dan kita akan bersama-sama coba menelusuri kehidupan kita. Nanti ada saat di mana saya rindu saudara memakai alat tulis atau kertas yang tadi sudah diminta untuk disediakan. Saudara anggap saudara ini sedang menulis surat kepada Tuhan. Jadi semua kata-kata itu ditujukan kepada Tuhan. Bukan kepada saya, bukan kepada orang lain. Saya tidak perlu tahu apa yang saudara tulis. Ini adalah antara saudara dengan Tuhan. Karena kita tidak bertanggung jawab kepada manusia siapapun di dunia ini. Kita mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Biarlah saudara dan saya boleh betul-betul terbuka dan apa adanya. Karena mau sembunyikan apa di depan Tuhan. Mari saudara, kita lakukan spiritualitas check up ini di hadapan Dia. Saudara, akan dimulai pada waktu pertama kali saya menerima Kristus sebagai juru selamat di dalam hidup saya. Mulailah aku menunjukkan kepada Yesus satu persatu ruangan di dalam hatiku. Sebab aku ingin Ia nyaman tinggal di dalam hatiku. Ketika aku mengundang Yesus masuk ke dalam hidupku, Ia menerangi hatiku yang gelap, dingin dan kosong. Keputusanku untuk mengundang Yesus tidak akan pernah kusesali. Karena itu aku berkata kepadanya, Yesus, aku ingin agar hatiku menjadi milik-Mu sepenuhnya. Tinggallah di dalam hatiku, pakailah seperti milik-Mu. Pertama kita akan masuki ruang belajar. Tuhan memasuki ruang belajar kita. Ruang pertama yang aku perlihatkan adalah ruang belajarku. Disinilah segenap pikiranku dikendalikan. Yesus melihat semua buku, majalah, barang, dan gambar di dinding ruangku. Sebelumnya aku tidak pernah merasa aneh berada di ruang ini. Tetapi kali ini aku merasa malu. Ada banyak bahan bacaan, barang-barang, dan gambar yang tidak mencerminkan hidupku sebagai seorang pengikut Kristus. Aku sadar bahwa ruang ini perlu ditata kembali. Karena itu aku minta tolong kepada Yesus untuk membenahi dan mengubahnya sesuai keinginannya. Dengan lembut Dia menunjukkan kepadaku hal-hal yang tidak baik, tidak kudus, dan tidak benar, supaya aku membuangnya. Sebagai gantinya, Ia segera menolongku, memilih apa yang diinginkannya, sehingga pusat pikiranku tertuju kepadanya. Saudara, tolong perhatikan.
orang yang kudus, bukan orang yang hanya punya moralitas baik dan melakukan aktivitas Kristiani, tetapi orang yang menyerahkan seluruh hidupnya terfokus hanya untuk Tuhan. Itu artinya kudus, dipisahkan dan mengkhususkan diri untuk Tuhan. Ruang makan. Setelah dari ruang belajar, aku dan Yesus beralih ke ruang makan. Aku sering menghabiskan waktu dan tenagaku di ruang ini untuk memuaskan keinginanku. Aku bercerita kepada Yesus tentang makanan kesukaanku, uang, kesuksesan, pakaian, komputer, dan gadget-gadget lain. Ketika aku menghidangkan makanan itu, aku heran karena Yesus tidak menyentuh makanan itu sama sekali. Aku pun bertanya, Yesus, apakah engkau tidak suka makanan ini? Ia menjawab, makanan yang aku sukai adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Ketika aku mencicipi makanannya, aku terkejut karena makanannya sungguh memberiku kepuasan lebih dari semua makananku sebelumnya. Ruang duduk adalah tempat di mana Yesus dan aku setuju untuk sering-sering bertemu dan meluangkan waktu bersama supaya kami bisa semakin akrab. Karena itu aku selalu pergi ke ruang duduk dan menemuinya setiap pagi. Yesus selalu membuka Alkitab dan kami membaca bersama. Yesus memberitahukan kepadaku tentang kekayaan dan kebenaran isi Alkitab. Hatiku terasa hangat ketika berbincang-bincang dengannya. Persahabatanku dengan Yesus semakin bertumbuh. Dan aku semakin mengenalnya dengan baik. Namun saat-saat indah itu semakin jarang kurasakan. Karena aku semakin sibuk. Satu pagi, aku terburu-buru untuk melakukan aktivitasku. Ketika aku melewati ruang itu, aku melihat Yesus sedang duduk sendiri. Aku teringat bahwa kami sepakat untuk selalu bertemu setiap pagi. Aku malu. Aku telah mengundangnya masuk ke dalam hatiku. Tetapi aku melupakannya. Aku berhenti berbalik dan masuk ke ruang itu. Aku berkata, Yesus, maafkan aku. Apakah engkau selalu di sini setiap hari? Ia menjawab, ya. Aku sudah berjanji untuk bertemu denganmu di sini setiap hari. Yesus selalu ingin bertemu denganku, tetapi aku sering mengabaikannya. Aku minta maaf kepada Yesus, dan Ia memaafkanku. Kehangatan persekutuan dengan Yesus membuatku kembali lagi menepati janjiku untuk duduk bersama, berdoa, dan bersekutu dengan firman-Nya. Saudara-saudara, kita ini di dunia, jangankan ketemu presiden, ketemu lurah aja susahnya setengah mati. Tapi ini raja dari segala raja, pencipta seluruh alam semesta ini, menyediakan waktu buat saudara dan saya. Sehingga dengan leluasa, kapanpun saudara dan saya bisa bertemu dengan Dia. Saya persilahkan sekarang saudara menulis surat setelah apa yang saudara tadi dengarkan 3 yang pertama. Silakan saudara menulis surat kepada Tuhan. Saya persilahkan. Baik saudara-saudara, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Kita sekarang akan masuk ke tempat kita berkarya. Yesus bertanya kepadaku, apakah aku memiliki tempat untuk berkarya? Tentu aku memilikinya. Tetapi tempat itu sangat kecil dan dilengkapi seperakat alat ala kadarnya. Aku jarang pergi ke sana untuk menghasilkan sesuatu. Akhirnya aku mengajak Yesus ke ruang kecil itu.
Ketika Yesus menunjukkan bahwa peralatan yang kumiliki cukup lengkap, aku baru menyadari bahwa aku sebenarnya mampu untuk menghasilkan karya-karya yang berguna. Yesus tahu kalau aku lemah dan kurang mampu. Tetapi Roh Kudus menolongku. Karena itu aku menyerahkan tanganku kepadanya, supaya dimampukan untuk berkarya. Luar biasa. Semakin aku mempercayainya, semakin ia bekerja melalui hidupku. Saudara-saudara, setiap orang diberi talenta yang berbeda. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Kalau saudara perhatikan di Matius 25 tentang talenta itu, fokus Tuhan bukan pada talentanya, itu punya Tuhan kok. Tuhan percayakan kepada kita. Tapi fokus Tuhan adalah kepada saudara dan saya. Kita dengan apa yang Tuhan percayakan, baik itu 1, baik itu 2, baik itu 5, pada saat kita tetap hidup bagi Tuhan dan mengelola apa yang Tuhan percayakan milik Tuhan ini, sebagaimana yang Tuhan mau, itu cukup bagi Tuhan. Contohnya saudara, ada Andreas di Alkitab, itu saudara Petrus. Kalau saudara perhatikan di Alkitab, di Injil Yohanes, itu Andreas selalu diperkenalkan, ini loh Andreas, saudaranya Petrus. Karena di dalam sejarah, saudara kan Petrus yang lebih terkenal dari Andreas. Padahal sebenarnya Andreas itu lebih duluan kenal Tuhan Yesus. Baru setelah dia kenal Tuhan Yesus, dia yang bawa Petrus itu kepada Tuhan Yesus. Lalu di kejadian yang berikutnya, pada waktu peristiwa 5 roti dan 2 ikan, lalu ada anak kecil yang punya ikan dan roti, ini Andreas yang bawa. Di situ pun dia diperkenalkan, saudaranya Petrus, ini dia yang bawa anak kecil itu kepada Tuhan Yesus. Lalu di kejadian yang berikutnya, ada orang Yunani pengen ketemu Tuhan Yesus. Andreas juga yang bawa orang-orang ini ke Tuhan Yesus. Jadi kalau kita lihat, saudara, Andreas ini bisa bilang gini, Tuhan, ini saya yang bawa Petrus kepada Tuhan. Tapi kenapa dia yang lalu mencuat? Kok saya kelihatannya ada di belakang layar yang gak kelihatan? Andreas nggak bilang begitu. Dan saudara, kalau kita lihat kerjaan Andreas apa sih hari ini? Dia kenal Tuhan Yesus duluan kan? Dia bawa Petrus ke Tuhan Yesus. Dia bawa anak kecil ke Tuhan Yesus. Dia bawa orang Yunani ke Tuhan Yesus. Jadi apa saudara? Kerjaannya itu tukang bawa-bawa. Tapi Andreas tidak bilang begini, Tuhan kenapa saya nggak dijadiin Petrus? Pokoknya selama saya belum dijadikan Petrus, saya nggak mau ngapa-ngapain. Enggak, saudara. Tuhan tahu bahwa Andreas diciptakan sebagai Andreas. Dia tidak diciptakan sebagai Petrus. Maka dia tahu bahwa Tuhan tidak minta dia jadi Petrus, cukup jadi Andreas sebagai anak Andreas yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Sebagai Andreas yang pada akhirnya Tuhan akan katakan, saudara perhatikan di Matius 25 itu, baik yang 5 maupun yang 2. Fokus Tuhan kepada hamba, karakternya, kepada sikap hidup hamba itu. Engkau adalah hamba yang baik dan setia. Sama penilaiannya, saudara. Maka berbeda penilaian Tuhan dengan penilaian dunia. Dengan apa yang kita punya, apa yang kita bisa, apa yang kita capai, tidak. Penilaian Tuhan adalah relasi saya dengan Tuhan. Cukup menjadi saya yang terbaik. Dan kita juga mau menolong murid-murid kita, cukup menjadi yang terbaik, dirinya sendiri bagi kemuliaan nama Tuhan. Tempat bermain. Tempat bermain adalah tempat di mana aku menghabiskan waktu bersama teman-temanku. Aku segan mengajak Yesus pergi ke tempat bermainku, karena takut kalau aku akan kehilangan waktu bebasku. Ada kesenangan, persahabatan, dan kegiatan tertentu yang hanya ingin kunikmati sendiri. Satu sore ketika aku akan bermain bersama teman-temanku, Yesus ingin ikut bersamaku. Aku menolaknya, bahkan aku meyakinkan dia bahwa dia tidak akan bahagia di sana. Aku berjanji padanya untuk bermain bersamanya besok malam. Tetapi hatiku menjadi sangat hancur karena menyadari bahwa aku bukanlah sahabat yang baik bagi Yesus. Karena aku tega menolaknya bermain bersama teman-temanku.
adakah di dalam hidup saudara dan saya ada ruang di mana kita masih tidak mau Tuhan Yesus ada di dalamnya? Mari saudara, kembali kita diam di hadapan Tuhan. Dan kita bersama-sama kembali menulis surat di hadapan Tuhan. Berdasarkan apa yang tadi saudara sudah dengar. Saudara, mari kita lanjutkan perjalanan hidup kita. Gudang. Ada satu tempat dalam hatiku yang ingin kusembunyikan dari Yesus, yaitu gudang. Yesus tahu hal itu, karena ia pernah mengeluh mencium bau busuk di sana. Memang ada sebuah lemari kecil di pojok hatiku yang tidak pernah aku buka. Isinya bukan hal-hal yang berguna, tetapi ada 1-2 barang yang sangat aku sukai. Yesus mengetahui barang-barang ini. Baunya sangat busuk dan buruk, sehingga aku takut untuk mengakuinya. Aku rela menyerahkan semua ruang di hatiku untuk ditinggali oleh Yesus. Tetapi tidak untuk gudang ini. Aku menjadi marah. Tetapi Yesus juga tidak mau menyerah. Ia berkata, bagaimana aku bisa nyaman tinggal di rumahmu kalau selalu ada bau busuk di dalamnya? Aku menyerah. Aku tidak mau kehilangan hadirat Yesus yang begitu hangat di hatiku. Maka dengan lembut hati ia meminta kunci lemari itu. Dan bersama-sama dengan dia, aku membersihkan lemari itu. Sejak itu, tidak ada lagi ruangan di hatiku yang tidak diinjak olehnya. Membersihkan lemari berbau busuk itu membuatku menyadari bahwa aku ingin menyerahkan seluruh kendali hidupku kepadanya. Maka aku berkata kepadanya, Yesus, maukah engkau mengambil alih seluruh hidupku dan menjaganya supaya bersih sesuai dengan yang kau inginkan? Dengan wajah berseri-seri Yesus menjawab, tentu saja. Tetapi ingatlah, aku hanyalah tamumu. Selama kamu yang menjadi pemilik rumah ini, maka kamulah yang mengendalikannya, bukan aku. Maka dengan berlutut aku berkata, Yesus, aku ingin engkau menjadi pemilik seluruh ruang hatiku. Lalu aku serahkan semua harta kepemilikanku kepadanya. Karena aku ingin ia tinggal selama-lamanya dalam hidupku. Dan aku ingin menjadi hambanya. Sejak Yesus menetap dan mendiami sepenuhnya ruang hatiku, hidupku berubah. Mari saudara, terakhir kita akan bersama-sama kembali menulis surat kepada Tuhan Yesus. Saya tidak tahu gudang yang seperti apa yang selama ini masih tersembunyi, yang kita sengaja sembunyikan dari hadapan Tuhan. Orang tidak tahu, bahkan orang yang paling dekat dengan kita pun tidak tahu. Tuhan tahu. Mau tidak sekarang kita menyerahkan kunci itu kepada Tuhan. Dan biarkan dia membersihkan gudang yang busuk, menjijikkan di mata Tuhan. Mari saudara, kita menulis lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, ini saya. Silakan. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan perjalanan kita di hadapan Tuhan.
Setelah kita melakukan cek spiritualitas, bagi saudara dan saya yang mengatakan, saya adalah pengikut Kristus. Mari kita lanjutkan. Pertanyaannya sekarang buat saudara dan saya adalah di hadapan Tuhan. Seberapa pentingkah buat saya? Firman Tuhan mengatakan, kamu di luar aku tidak bisa berbuat apa-apa. Seberapa pentingkah kedekatan saya dengan Tuhan? Saudara, kalau bagi saya kedekatan dengan Tuhan adalah segala-galanya. Sama seperti pada waktu saya bernafas di dalam kehidupan ini. Kalau tiba-tiba saya terhalang untuk bernafas, kita akan gelagap. Bisa hidup tanpa bernafas. Itu yang seharusnya terjadi. Itu yang seharusnya kita rasakan. Kalau betul-betul saudara mengatakan bahwa kedekatan dengan Tuhan adalah segala-galanya. Kita akan merasa terganggu, kita merasa ada yang tidak beres. Kalau relasi saya dengan Tuhan tidak terus dekat. Seharusnya saudara dan saya akan merasakan kehilangan pada saat saudara tidak sedang menikmati persekutuan dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya, perhatikan saudara, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Saudara perhatikan bahwa Tuhan mau setelah kita diselamatkan, kita kembali hidup dan mati bagi Dia. Entah kita tidur, entah kita berjaga-jaga, yang Tuhan mau saudara dan saya terus bergaul dengan Dia, bersama-sama dengan Dia, dan hidup hanya untuk Dia. Apakah saat ini Tuhan betah diam di hati saya? Betul-betul kita tidak ada apapun atau siapapun yang menghalangi Tuhan betul-betul betah tinggal di hati saya. Firman Tuhan mengatakan, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Lihat saudara betapa pentingnya bagi Tuhan kita terus melekat kepada Dia. Sampai Dia katakan, apapun, siapapun, jangan sampai ada yang menghalangi. Makanya kenapa Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Pada saat saudara dan saya kembali berpikir sesuai dan berperilaku sesuai dengan standar manusia, saudara lihat itu jadi batu sandungan. Tuhan begitu keras mengatakan, enyahlah iblis. Kita sehabis pikir dengan iblis, bukan dengan Tuhan. Siapa atau apa yang menjadi batu sandungan bagi kita sekarang? Untuk kita boleh terus dekat dengan Dia. Agenda saya, cita-cita saya, orang-orang tertentu dalam hidup saya, atau itu adalah saya sendiri. Siapa dan apa yang menjadi batu sandungan dalam hidup saya? Apakah Tuhan melihat saya sedang berjuang bagi Dia saat ini? Mati-matian kita sibuk mempersiapkan diri untuk mengajar dan sebagainya. Apakah Tuhan melihat saya sedang berjuang bagi Dia? Atau terfokus hanya kepada aktivitas?
Apakah Tuhan puas atas diri saya saat ini? Apakah Tuhan melihat saya sedang hidup bagi Dia? Filipi 2 mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Biarlah kita berlutut dengan rela hati, karena anugerahnya. Jangan sampai seperti orang kaya dan Lazarus itu. Dia baru sadar dia salah, tapi sudah tidak ada kesempatan lagi. Karena setelah meninggal dia baru sadar dia salah. Selama hidupnya tidak bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mari saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian pada saat ini untuk sungguh-sungguh diam di hadapan Tuhan. Kapan terakhir saudara datang kepada Tuhan? Bukan untuk minta-minta. Kita butuh baru datang. Kita ada permintaan baru datang. Kapan terakhir kita datang sama Tuhan? Karena pengen dekat. Karena saya cinta Tuhan. Karena saya ingin Tuhan melihat hati ini Tuhan. Hanya untukmu. Saudara-saudara, pada saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk menaruh tangan kanan saudara di dada. Ini hanya simbol mengatakan Tuhan ini saya. Dan tadi kertas ataupun gadget yang saudara pakai untuk menulis, saya tidak tahu apa yang saudara tulis, tapi Tuhan tahu. Saudara bawa ini, saudara pegang, saudara bawa di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepadanya. Tuhan tahu semuanya. Karena memang tidak ada yang tersembunyi. Tuhan baca apa yang saya sudah tulis. Bahkan apa yang ada di hati ini yang tidak tertulis bahkan dalam seluruh hidup saya. Semua terbuka di hadapan. Tuhan, ini saya. Ampuni Tuhan. Kalau selama ini Tuhan tidak pernah merasa dicintai oleh saya. Pada saat saya berulang kali menyanyikan lagu, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ampuni kalau Tuhan melihat hati ini. Ada begitu banyak hal yang busuk, yang menjijikkan di matamu. Sehingga engkau tidak betah ada di sana. Saya mengaku diri anak Tuhan. Tapi hidupku tetap adalah tentang aku. Saya tidak pernah menyaksikan kepada dunia ini mengatakan bahwa hidupku bukannya aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Ya Bapa, Engkau tahu kalau saat ini saya sedang berjuang habis-habisan. Tapi saya tidak mau lagi berjuang sendiri. Saya mau berjerih lelah dalam persekutuan dengan Tuhan. Dalam kedekatan saya dengan Tuhan. Sehingga seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Maka jerih lelah saya dalam persekutuan dengan Tuhan menjadi tidak sia-sia. Bapa, hamba berdoa untuk setiap saya yang ada di hadapan-Mu saat ini. Dengan apa yang sudah tertulis dan tidak tertulis. Ya Bapa, peluklah mereka satu persatu dalam kasih. Terima kasih, Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Satu persatu di dalam menjalani kehidupan yang tidak mudah. Ya Tuhan, biarlah bersama Tuhan kami mau meneruskan hidup ini. Karena kami tahu Tuhan akan topang kami terus. Sehingga kami dapat melewatinya
bersama dengan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa untuk semua orang tua dan murid-murid yang akan bersentuhan dengan para guru dan setiap orang yang terlibat dalam pendidikan Kristen di Bina Bakti ini. Ya Tuhan, kiranya hikmat dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan akan terus menyertai mereka. Sehingga bersama-sama saling menopang untuk menjadi yang Tuhan mau, bukan yang dunia mau. Terima kasih Tuhan. Inilah saya. Inilah saya. Tolonglah saya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan anugerah melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan, dan pemurnian yang akan terus dilakukan oleh Roh Kudus, itu akan menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber pengharapan yang akan menopang saudara-saudara, meneguhkan setiap saudara pada saat ini untuk tetap teguh, untuk tetap dekat kepadanya, untuk tetap hidup bagi Dia di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Amin. Tuhan memberkati saudara.